Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel Adi Komputer dan masih bersama saya Di Prasetyo yang akan menemani kalian semua untuk belajar desain grafis sampai dengan beberapa menit ke depan. Di video ini kita sudah memasuki part yang ketiga ya, dimana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat dokumen baru. Dan di part yang ketiga ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara menyimpan dan juga membuka sebuah file. Nah, menyimpan file sendiri itu adalah hal yang sangat penting ketika kita membuat sebuah desain ya. Karena ketika kita membuat desain dan kita nggak menyimpan filenya, maka file tersebut akan hilang. Jadi kita nggak punya salinan dari file yang sudah kita buat. Entah itu nanti akan kita cetak ataupun nanti akan kita ubah desainnya. Kita harus menyimpan file yang sudah kita buat. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan dan juga membuka file format CorelDRAW. Dan sebelum kita masuk ke tutorialnya, buat teman-teman yang baru aja gabung, silahkan kalian pencet tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, di sini saya akan langsung saja. Di sini seperti biasa saya sudah membuka program atau aplikasi CorelDRAW-nya. Hal pertama yang harus kita lakukan tentunya kita sudah mempunyai sebuah desain gitu ya, dan kita akan menyimpan filenya. Oke, di sini saya akan membuat dokumen baru. Kalian bisa ke menu file kemudian new, dan ini kita abaikan aja karena ini hanya contoh untuk menyimpan file. Jadi kita belum masuk ke tahap desain. Nah, seperti yang kita lihat di sini di bagian title itu namanya masih untitled ya. Artinya kita belum memberikan nama pada project ini dan kita juga belum menyimpan file yang baru saja kita buat. Kita akan berikan sebuah konten di sini biar ketika nanti kita simpan kita tahu bahwa karena kan nanti saya juga akan memberikan contoh bagaimana cara membuka filenya yang sudah kita simpan gitu ya. Jadi saya akan buat teks misalnya di sini. Oke. Jadi ini adalah file yang akan disimpan ya. Ini hanya contoh saja karena kita belum masuk ke tahap pembuatan desain, jadi hanya sebagai media file untuk menyimpan saja. Oke. Nah, misalnya kita sudah membuat sebuah desain ya, kemudian kita akan menyimpannya. Caranya itu ada 3 macam cara ya untuk menyimpan file ini. Yang pertama dengan menggunakan tombol yang ada di keyboard atau kita pakai keyboard shortcut ya. Nah, untuk tombol yang bisa kita gunakan yaitu CTRL plus S, huruf S ya. Itu untuk menyimpan. Kemudian kita juga bisa menggunakan tombol yang ada di toolbars ini ya, yang bagian atas ini. Ini ada gambar disket. Kalau zaman dulu kita menyebutnya disket ya. Disket itu semacam kayak flash disk di zaman sekarang gitu, untuk menyimpan sebuah data gitu ya. Atau yang ketiga kita bisa juga menggunakan menu yang ada di menu bar nih. Kalian ke menu file kemudian kalian pilih save ya. Ini untuk menyimpan file atau menyimpan dokumen. Oke, jadi itu ya ada 3 cara, menggunakan tombol yang ada di keyboard, menggunakan tombol, dan juga menggunakan menu. Oke, udah jelas ya untuk caranya. Kita bisa gunakan tombol ini aja ya biar cepet. Kita klik tombolnya. Nah, kemudian kita akan mendapatkan sebuah settingan. Di sini ada judulnya Save Drawing ya. Ini adalah tempat di mana kita akan menentukan lokasi di mana filenya akan kita simpan ya. Di sini saya akan coba taruh di desktop, kemudian saya buat folder baru, judulnya belajar Corel gitu ya. Nah, lalu kita akan menyimpan filenya itu nanti di desktop dan di dalam folder belajar Corel ya. Nah, kemudian kita harus setting beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di sini ada file name. Nah, file name ini adalah merupakan judul dari dokumen yang akan kita simpan. Misalnya di sini
Saya akan berikan nama belajar desain 1 gitu ya. Kemudian untuk save as tipenya itu di sini ada beberapa pilihan, tapi secara default itu adalah CDR, artinya kita menyimpan dalam format CorelDRAW aja gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa title, kemudian subject, ini kita abaikan aja. Ini juga sebenarnya ada kategori juga kalau kita mau kasih kategori gitu ya. Kemudian di bagian version, nah ini hal yang paling penting yang saya akan informasikan kepada teman-teman semuanya, bahwa CorelDRAW itu dia kan punya versi ya, dari versi 1 sampai kalau versi 1 maka ini udah nggak ada yang pakai. Mungkin yang masih banyak dipakai sekarang itu yang versi X4 ya, atau CorelDRAW versi 14 itu biasanya masih banyak dipakai. Nah, ketika kita membuat desain di versi di atas X4, misalnya kita punya aplikasi yang versinya X4 atau 14 gitu ya, kemudian kita mendapatkan sebuah file yang versinya di atas versi X4 itu, misalnya kita dapat file X5, artinya versinya kan X5 kan di atas dari X4 gitu ya. Nah, ketika kita buka menggunakan aplikasi CorelDRAW yang versi X4, maka itu tidak akan bisa dibuka. Jadi dia harus versinya itu harus di bawah dari versi aplikasinya gitu ya, paham nggak? Jadi ketika kita punya versi aplikasi yang X4, maka kita hanya bisa membuka file yang versi 14 ke bawah. Jadi yang bisa dibuka kan X3, X2 itu bisa CorelDRAW 12 ya, kalau dulu nggak ada X2, CorelDRAW 12, 13, dan 14. Ya, kalau di sini saya punya versi 2020 atau versi 22, maka saya bisa membuka versi file yang di bawah versi 2020 ini, misalnya versi 8, 7, 6 gitu ya. Itu bisa dibuka di aplikasi saya. Nah, bila kita menyimpan filenya di versi 2020, kemudian dibuka di bawahnya kayak versi 8, 7, 6 itu nggak akan bisa kebuka gitu ya. Dan begitupun juga ketika saya membuka sebuah file dengan versi yang di atas 2020, misalnya versi 2021 gitu ya, itu saya nggak akan bisa buka karena versinya berbeda gitu ya. Nah, maka biasanya untuk mengatasi hal itu kita bisa pilih nih versinya, kita bisa setting. Misalnya di sini ada versi yang paling kecil itu versi 11 ya. Misalnya kalian ingin buka file ini bisa dibuka di versi 14, ya udah kita tinggal pilih aja versi 14 atau di bawahnya gitu ya. Dan ini nanti kita akan coba cek ya, kita cek filenya gitu ya. Ini saya akan simpan di versi 2020 aja dulu. Atau di sini namanya kita kasih nama lain aja ya, versi misalnya versi 2020 gitu ya, biar kita enak untuk ngedeteksinya. Oke. Nah, kalau udah, ini udah semuanya udah, langsung kita save aja. Oke, sudah tersimpan. Nah, di title bar ini akan ada namanya sudah muncul ya, belajar desain versi 2020. Kemudian lokasinya juga di sini udah ada lokasinya, yaitu di C user Legion desktop belajar Corel, itu foldernya ya. Kemudian nama filenya belajar desain versi 2020. Oke, coba kita cek di desktop. Nah, ini adalah folder yang tadi kita buat ya. Nah, ini udah muncul nih file CorelDRAW-nya ya. Nah, sekarang kita akan coba simpan file ini di versi yang lain gitu ya. Sekaligus kita akan saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyimpan file dengan nama yang lain tapi kontennya tetap sama gitu ya, isinya sama gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas Save As. Kalian ke menu file, kemudian di sini ada namanya Save As ya. Save As ini fungsinya untuk menyimpan file yang sama
tapi dengan nama yang lain gitu, nama yang beda gitu ya. Jadi secara konten isinya nanti akan sama dengan file yang sebelumnya, tapi kita gunakan nama yang lain gitu. Nah, itu fungsi dari save as ini. Oke. Nah, jika kita belum memberikan apapun ya di sini, maka save ini, tombol save ini nggak akan berfungsi karena kita belum menambahkan objek lain di desain yang kita buat. Nah, misalnya gini, saya akan bikin objek lingkaran di sini. Artinya ini kita akan membuat objek baru ya. Oke. Nah, ini karena ada objek baru, maka objek yang baru ini belum kesimpan nih, karena yang tersimpan kan hanya yang tadi nih, yang ini teks ini adalah file yang akan disimpan nih. Jadi yang file yang ini hanya menyimpan teks ini aja. Kalau yang ini dia nggak nyimpan gitu ya. Dan ditandai juga dengan tanda bintang ini. Artinya dia ada sebuah objek baru yang belum tersimpan gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba simpan ini dengan nama yang lain dengan penambahan file lingkaran ini. Nanti kita akan bedakan yang ini sama file yang baru ini ya. Oke. Kita akan ke menu file, kemudian save as, artinya kita menyimpan dengan nama yang lain. Nah, di sini saya akan ubah, misalnya saya pakai versi X5 gitu ya. Ini contoh aja sih sebenarnya. Oke, artinya ini akan disimpan dengan versi file yaitu X5. Oke, kita cek di sini. Di sini ada, nah ini 15 ya. 15 X5. Kita bisa pilih X15 ini, kemudian kita save. Oke. Nah, maka nama filenya akan berubah sesuai dengan apa yang tadi kita berikan gitu ya. Sekarang kita cek. Nah, di sini ada lagi file baru ya dengan nama belajar desain versi X5. Ini adalah file yang tadi yang pertama kita simpan, ini adalah file yang kedua yang kita simpan ya. Jadi file yang ini sudah nggak ada di dalam program CorelDRAW karena yang simpan itu yang file yang baru ini ya, belajar yang X5 ini. Oke, jelas ya untuk fungsi dari save as itu tadi. Nah, sekarang kita akan cek versinya ya. Jadi untuk mengecek versi file dari CorelDRAW ini, caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik kanan, kemudian kalian ke Properties, ya. Nah, di Properties kalian pindah ke tab bagian Details. Nah, di sini ada Origin ya, program name-nya adalah CorelDRAW 2020. Jadi program yang dipakai yang untuk buat desain adalah CorelDRAW versi 2020. Kemudian untuk tool versionnya, yaitu versi Corelnya itu adalah 20.sekian ya. Kemudian untuk file versinya itu adalah 22.00 ya. Oke. Kemudian kita coba cek yang satunya, yang versi X5 ini. Kita klik kanan, kemudian kita klik Details. Nah, di sini kelihatan bedanya ya. Program yang dipakai CorelDRAW 2020, kemudian tool versinya 22.sekian, kemudian file versinya 15. Nah, ini yang bisa kita cek versi berapa si file Corel ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh file ini bisa kok dibuka di aplikasi saya, atau wah file ini terlalu tinggi versinya jadi harus minta diturunkan untuk versinya gitu ya. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian cara membukanya ya. Cara membukanya kembali. Ini saya close dulu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuka file di CorelDRAW? Ada 4 cara yang bisa kita gunakan untuk membuka file CorelDRAW-nya. Yang pertama, kita bisa gunakan double klik pada filenya. Kemudian yang kedua, kita bisa melalui menu di aplikasinya,
Yang ketiga, kita bisa mendrag atau menyeret filenya secara langsung ke dalam program CorelDRAW-nya. Yang keempat, itu kita bisa menggunakan open with atau klik kanan open with. Nanti kita akan coba tes ya. Oke, kita coba cara yang pertama dulu. Kita double klik. Tapi yang perlu kalian perhatikan, pastikan ekstensi dari filenya itu adalah .cdr. Jadi kalau kalian menemukan sebuah file dengan extension .cdr, itu berarti filenya adalah file CorelDRAW. Nah, tandanya kayak gini nih. Yang pertama nama filenya apa, kemudian diikuti dengan tanda titik, kemudian diikuti dengan teks CDR gitu ya. Oke, pertama kita akan coba buka dengan cara double klik. Kita akan buka yang ini aja ya, yang terakhir, yang X5, atau yang sebelumnya yang belum kesimpan. Tadi kan kita buat bulat ya. Kita akan coba lihat bulatnya itu kesimpan apa enggak gitu ya. Coba kita double klik. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, yang bulat tadi enggak kesimpan, karena yang kesimpan yang bulat tadi adalah file yang sudah kita save as gitu ya. Nah, itu cara pertama, kita menggunakan double klik. Oke. Ya, kita akan coba buka yang file yang satunya ini ya, yang versi X5, tapi kita melalui menu. Kalian bisa ke menu file, kemudian open. Kita pilih yang ini ya, yang belajar desain versi X5. Ini kita seleksi. Kalau udah terseleksi, kita langsung klik open aja. Oke, dia sudah masuk ke dalam aplikasi CorelDRAW-nya. Nah, di sini ada keterangan update text. Nah, jadi kalau filenya itu versi di bawah dari aplikasi yang kita miliki, maka akan muncul kayak gini, dan ini nggak masalah. Kalian klik aja update ya, kemudian kalian close. Oke, jadi itu tadi. Selain dari menu, kita juga bisa menggunakan ini, tombol yang ada di toolbar ini ya, atau kalian bisa menggunakan keyboard shortcut. Coba kita cek keyboard shortcutnya adalah CTRL plus O gitu ya. Jadi CTRL plus O untuk membuka file gitu. Oke. Kemudian cara yang ketiga, untuk cara ketiga kita bisa mendrag atau menyeret filenya. Ini kita close aja dulu ya. Kita close dulu biar kosong. Nah, cara ketiga kita bisa langsung menyeret filenya, kita masuk ke dalam aplikasi CorelDRAW-nya, kemudian kita lepaskan gitu. Oke. Nah, maka akan masuk ke sini. Oke. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang terakhir, kita bisa gunakan klik kanan. Yang ini kan udah kebuka ya, yang 2020. Kita pakai yang X5. Kalian klik kanan, kemudian open with, lalu kalian pilih CorelDRAW versi 2020. Oke. Nah, maka dia akan masuk ke dalam aplikasinya. Nah, kurang lebih seperti itu cara untuk membuka file ke dalam aplikasi CorelDRAW. Oke, mungkin sampai di sini video yang saya berikan di part yang ketiga ini. Nanti kita akan lanjut di part berikutnya ya. Pastikan kalian ikuti terus tutorial ini, karena saya akan berikan tutorial ini tahap demi tahap. Buat teman-teman yang merasa mungkin ada beberapa hal yang terlewat dari tutorial ini, kalian bisa tuliskan di kotak komentar, atau kalian ingin bertanya yang berhubungan dengan topik yang kita bahas ini, silahkan kalian tulis aja di kotak komentar. Oke, sampai ketemu lagi di part berikutnya.